Pemirsa, The Interview kembali hadir menjumpai Anda dengan tema percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara. Bersama saya Milen Skarsari telah hadir di studio Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Bapak Agung Mulyana, dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Endang Kusmayadi. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Meli. Iya, selamat baik. siang para pirsawan semua. Iya, dan Pak Agung, untuk membuka perbincangan kita di siang hari ini, sebelumnya saya ingin Bapak menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara kita ini. Para pemirsa dan Meli, kawasan perbatasan kita itu sekarang menjadi kawasan tertinggal. Jadi sering dianggap oleh sementara pihak sebagai kawasan belakang, beranda belakang. Dan itu sungguh sangat menyedihkan, padahal itu terletak di sebelah dari negara tetangga kita. Yang ingin dilakukan adalah bagaimana kita bisa mempercepat, membangun kawasan tersebut. Mungkin dalam kurun waktu RPJM yang akan terus dilakukan ini, kita sudah bisa menghasilkan kutub-kutub pertumbuhan baru, pusat-pusat pertumbuhan baru, daerah lebih berkembang, lebih terbangun. Jadi yang kita maksud dengan mempercepat adalah bagaimana kita bisa mempercepat semua ini dalam sediaan waktu yang ada. Gitu. Baik, kalau bisa kita berbicara persediaan waktu yang ada, ini kira-kira targetnya dari kapan sampai kapan, dan bagaimana bentuk pembangunan, percepatan pembangunan yang dimaksud? Kita ini sediaan waktu kan disesuaikan dengan RPJM. Ya. RPJM kita yang pertama ini sekarang ini akan berakhir tahun 2014. Untuk itu yang dilakukan oleh BNPP adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan sepanjang perbatasan negara kita. Kita punya ratusan kecamatan sepanjang perbatasan. Tapi yang namanya kecamatan di daerah perbatasan itu luas-luas. Contoh misalnya Kecamatan Entikong, luasnya kira-kira mungkin sama dengan Kabupaten Cianjur. Baik. Kecamatan Entikong itu pas terletak di perbatasan dengan Sarawak. Itu terletak di Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau sendiri luasnya sama dengan Provinsi Jawa Barat. Jadi begitu luas dan begitu banyak panjang yang harus. Dan begitu potensial tentunya di sini. Potensinya luar biasa. Baik. Inilah yang ingin kita percepat. Bagaimana bisa kita lakukan pembangunan secepatnya, masyarakat bisa kita tingkatkan kesejahteraannya. Baik, Pak Endang, di sini kalau kita berbicara peran dari Kadin sendiri dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan ini bagaimana, Pak? Jadi Kadin dalam persoalan perbatasan ini tentu yang berkaitan dengan persoalan konstelasi dan kondisi perekonomian. Baik. Setelah Kadin melakukan mapping dan mengevaluasi beserta BNPP dan beberapa kementerian, ternyata di sana kesimpulannya memungkinkan, sangat memungkinkan perekonomian di sana bisa didorong untuk dikembangkan. Akan tetapi ada nilai risikonya yang sangat besar. Bila mana perekonomian ini tidak didorong begitu cepat, itu akan terjadi degradasi moral. Artinya begini, bahwa bukan kemungkinan, mungkin sekali luntur idealisme orang-orang kita di sana. Dan itu dibuktikan banyaknya orang Indonesia yang masuk warga negara Malaysia. Karena apa? Karena masalah perekonomian. Kalau kita 5 menit keluar dari perbatasan kita, begitu keluar perbatasan kita 1 menit, itu sudah daerahnya sudah bagus, tertata rapi. Baik itu perkebunan, jalan, dan lain seterusnya infrastruktur. Begitu masuk ke daerah kita, carut marut, jalannya tidak beres, susah kumuh, dan lain-lainnya. Nah, makanya manusia itu kan kepengen tuh hidup yang sederhana, yang bisa menikmati. Di sana sangat menjanjikan. Nah, ini perlu segera didorong. Segala infrastruktur. Infrastruktur itu bukan saja jalan, perumahan, kemudian listrik, dan lain-lain. Sementara ini kan kalau tidak salah pada bukti listrik kita minta dengan Malaysia ya. Beli di Malaysia. Masih ada yang seperti itu. Baik. Nah, sementara kita bahan baku kita sudah cukup luar biasa di beberapa kabupaten. Baik, itu kalau sendiri. gitu Pak Agung, di sini sejauh ini dari tahun 2010 sampai nanti yang ditargetkan pada tahap awal ini sampai 2014, bagaimana perkembangan yang sudah dilakukan di daerah perbatasan? Paling sedikit kita akan menangani, kita sudah menentukan sekarang ada 111 kecamatan prioritas. Baik. Di sepanjang perbatasan Kalimantan, Papua, NTT, itu ada 111 yang prioritas untuk ditangani. Di prioritas ini tidak semua sektor akan harus masuk ke kecamatan-kecamatan tersebut. Ada kecamatan-kecamatan yang memang itu hanya masuk sektor misalnya pertahanan keamanan.
Tapi ada yang satu kecamatan yang begitu potensial dan ini akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru atau growth center. Sebagai contoh misalnya sampai tahun 2014 untuk di Kalimantan misalnya telah kita identifikasikan misalnya lokasi di Aruk, Kabupaten Sambas, di Entikong, Kabupaten Sanggau, di Nangabadau, Kabupaten Kapuas Hulu, ini potensial untuk menjadi pusat-pusat pengembangan. Kemudian Kecamatan Sebatik di Pulau Sebatik di Kalimantan Timur. Bukan berarti kecamatan-kecamatan lain tidak kami perhatikan, tetapi tidak semua sektor akan kita arahkan ke seluruh kecamatan tersebut, 111. Untuk beberapa yang kita pilih sebagai pusat pertumbuhan, kita akan dorong berbagai sektor masuk ke situ. Jadi Kementerian PU akan kita minta masuk ke pusat pertumbuhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kita masuk termasuk Kadin. Karena Kadinlah ini yang akan mendorong pengusaha untuk membuka usaha di kota pusat pertumbuhan ini. Ini akan kalau sinergi ini, simponi ini bisa dijalankan, akan terbentuk kota baru di kawasan perbatasan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah komersial break. Dan pemirsa jangan kemana-mana, ada interview akan kembali setelah komersial break, tetaplah di Metro TV.